Di tempat kita ini kan sebetulnya tempat-tempat begitu itu kan banyak. Tapi kenapa kok disajeni minta pesugihan semua? Dia nyembah ke saya. Loh, nyembah? Nah, gini. Akhirnya saya dipegang gitu ya sama dia, saya juga kaget. Kenapa? Kok asap semua gitu loh. Sebenarnya tingkat tinggi ya, yang dipakai dalam prinsip kehidupan Oke, yaitu ilmu ikhlas. Allah, astagfirullah. Makhluk yang berniat jahat sama Pak Oke ada nggak? Ya, jika ada ya wis orang selamat. Saya selalu ngomong, saya pergi sendirian, tapi saya tidak sendirian. Jadi ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Kita harus mau mengakuin ini dulu dah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita diterima oleh Bapak Hauke di kantor beliau. Pak Hauke ini adalah seorang pengusaha otomotif. Beliau juga punya channel YouTube ya Pak? Ya. Namanya apa Pak? Hauke Secodiningrat ya. Ayo follow ya, subscribe ya. Nah awalnya Panglima ini kan memang suka otomotif. Beliau ini seneng gitu ngikutin konten-kontennya Pak Hauke. Malahan setiap ada konten baru, kamu udah lihat belum? Pak Hauke pokoknya selalu antusias gitu. Nah mungkin alam semesta mendukung gitu Kak. Beliau itu kagum dengan Pak Hauke. Kita dipertemukan secara tidak sengaja ketika makan sego pecel di Kota Wisata Cibubur. Dan alhamdulillah ternyata beliau punya kantor yang tidak terlalu jauh dari markas Mata Langit di daerah Bekasi. Dan kita prihatin Pak, kemarin sempat kena musibah banjir ya. Ini jadi kantornya masih membenahi sisa-sisa banjir sebenarnya. Tapi sudah kita ganggu. Terima kasih sudah bersedia menerima kami. Nah, Pak Hauke ini yang membuat Panglima kagum, beliau ini keliling dunia dengan menggunakan mobil. Dan mana sisi dunia yang belum pernah diinjak? Semua sudah pernah ya Pak? Berapa Kali negara? semuanya 5 benua, tapi baru 3 saya. Masih kurang 2 benua lagi. Waduh. Ya. 3 benua itu berapa negara? Satu, ya itu kalau dunia itu kan 200 negara, tapi saya baru 120. 120 baru? Baru 120 karena 200 itu mungkin kalau mau dihabisin mungkin 10 tahun lagi, cuman saya punya target 3 tahun lagi, jadi 130-40 saya berhenti lah. Karena saya cucu, kalau udah tua nanti cucunya nggak kenal saya, kelamaan toh. Mohon maaf Pak, kalau usianya saat ini? Saya udah masuk 70, waktu saya berangkat cucunya belum ada. Udah 10 tahun di jalan, 11 tahun, sekarang cucu umur 11 kan. Nanti kalau 10 tahun lagi dia udah nikah, hilang kan, udah nggak punya cucu. Jadi ya harus stop lah. Nah ini bisa kita langsung menggali cerita Pak Hauke. Apa sih alasan Pak Hauke kok bisa punya hobi gitu? Kalau kita mau hobi jalan-jalan di negara Indonesia aja mesti butuh biaya banyak ya. Ini hobi jalan-jalan ke 3 benua, negara-negara semua dijelajahin dengan pakai mobil. Tentunya itu butuh apa ya? Effort gitu, perlu perjuangan gitu ya. Jadi niat yang kuat. Sebetulnya hobi itu sebetulnya terbentuk pada waktu kita dari lahir, tergantung pada waktu kita dibesarkan oleh siapa. Makanya saya kan bilang, kalau sepeda itu kalau dibikin pasti ada namanya spesifikasi materialnya apa. Tapi orang, human, itu tidak punya spesifikasi. Karena apa? Karena dia punya parents, punya orang tua. Ya mohon maaf kalau orang tuanya itu seorang preman misalnya, anaknya akan hidupnya sebagai yang kasar atau apa gitu. Kalau misalnya anak kiai ya bedanya, ya anaknya juga akan ikutin ayahnya. Jadi sebenarnya saya ini tinggal di Temanggung di desa waktu itu. Lahir di sana? Lahir di sana. Saya ini 6 bersaudara ya. Bapak nomor? Saya nomor 1. Nah biasalah orang Temanggung itu, apalagi ya ayah saya ini masih pendidikannya kan masih antara Belanda sama Chinese ya, gitu Belanda ya. Jadi akhirnya mereka tuh mendidiknya tuh selalu dalam comfort zone. Kamu nggak boleh gini. Apalagi orang zaman dulu kan kalau sore aja suruh cepet mandi, nanti kalau nggak masuk angin ya kan, nyebrang hati-hati gitu kan. Nah itu dari awal itu waktu saya dengar kata-kata itu kok saya bilang, kenapa kok seseorang itu pasti dibatasin ruang geraknya. Dengan kata lain itu comfort zone. Nah mulai dari situ akhirnya umur 13 itu ya saya termasuk nakal dalam arti kata itu ya sering sekolah, sering nggak belajar, kadang-kadang bolos, kadang-kadang sering
macam-macam lah pokoknya kenakalan anak kecil lah. Ya. Akhirnya saya mau disekolahkan ke anak-anak nakal, akhirnya saya sekolah di luar kota di Semarang. Nah itu yang pertama membuat saya ini terlepas daripada ikatan daripada comfort zone itu. Nah memang kalau saya pelajarin ya teman-teman saya yang selalu di comfort zone itu selalu waktu seumur saya, ya amit-amit ya, seumur saya itu banyak yang sudah stroke, naik kursi roda, Iya, betul. udah di dalam rumah, nanti takut masuk angin, di sana sini baunya, kalau saya bau ini bau minyak angin semua, sudah nggak karuan gitu. Iya. Saya lihat pelajarin, oh berarti saya terima kasih juga sama Bersyukur ayah saya, ya. bersyukur, saya tidak diurus itu bersyukur. Nah itu Membuat Bapak sekuat ini di usia sekarang ya. Jadi siapa bapak saya? Bapak saya alam. Oh, Jadi saya maksudnya? membuat karena saya jauh dari orang tua, ya saya harus hati-hati. Kalau kita naik motor, naik jalan, hati-hati. Kalau ada orang tua kan jalan aja kepleset, paling ada yang gandeng, paling ada ada yang ngingetin gitu kan. Jadi kita kan comfort zone dimanja. Paling nggak ada duit nggak dikasih, tapi lalu nggak ada sandalnya rusak ya dibeliin. Pasti dibeliin. Nah Ya. gitu. Jadi tapi kita sendiri nggak, kita deket sama alam, jadi kita mengeman, orang Jawa ngeman-ngeman lah, disayang-sayang gitu loh. Itu salah satunya lah. Jadi akhirnya berkembang terus, malah pada satu titik setelah saya dari Semarang saya ke Jakarta saya ke Australia mengembara, saya sampai 7 tahun di Australia. Saya pulang terus di Jakarta sampai hari ini pun, pada satu titik itu saya merasa kok saya jauh dari orang tua, tapi saya menunjukkan ke orang tua bahwa saya bisa usaha seperti mereka. Jadi orang tua itu harus bisa menerima saya bukan sebagai seorang yang sudah hilang, tapi seorang yang sukses. Atau orang yang berhasil lah, bukan sukses, berhasil lah. Gitu. Nah itu yang saya ini. Nah, Maaf Pak, saya potong. Berarti pabrik ini itu bukan tinggalan orang tua? Oh bukan, saya dari nol. Nah akhirnya saya pulang dari Australia itu kan saya ngelas di pinggir jalan di Jelambar itu. Jelambar saya tuh pinggir jalan 6 orang sampai teman-teman saya bilang kamu sekolah jauh-jauh di Australia pulang dari tukang las. Saya bilang Om nanti coba ketemu saya 20 tahun lagi. Ini bolak-balik saya ngomong ini sudah bolak-balik di podcast lain. Ya podcast lain karena itu saya memotivasi Gak apa-apa, anak-anak. bagus Pak, motivasi itu. Gitu loh, saya memotivasi anak-anak gitu loh. Nah karena saya tidak mengambil uangnya orang tua. Biarpun saya minjem pun nanti akan dikembalikan, atau kadang-kadang orang tua juga memberi makanan, beri apa itu hanya sebagai rasa inilah ya sering kalau ada lebaran atau ada apa itu biasa lah, normal. Tapi saya tetap kalau saya butuh uang ya utang bank. Nah kayak gitu. Akhirnya berkembang akhirnya 2 rel. Makanya saya didik anak saya bertiga itu tidak mau dalam satu perahu sendiri-sendiri. Maksudnya secara karakter atau secara Bukan. profesi? Jadi kalau kita punya usaha ataupun kita mau diregenerasi ke anak cucu, jangan satu keluarga family system masukkan satu kapal. Gitu. Selain kapalnya oleng, nanti kanan kiri tenggelam mati semua. Kalau punya 3 kapal kecil-kecil kan satu tenggelam, 2 masih bisa ngangkat. Nah itu filosofi saya gitu. Saya ini bisa begini kayak saya percaya proses. Ya. Kalau you tanyain Pak, Bapak mau sukses? Saya nggak mau ngomong sukses, tapi saya mau prosesnya dulu. Makanya kata-kata yang saya selalu ngomong, saya menghasilkan, saya bukan mencari. Menghasilkan uang ya, bukan Apa mencari aja, uang. apapun, menghasilkan apapun. Nah, menghasilkan ini itu melalui apa proses. Kalau mencari itu nggak melalui proses, pokoknya nggak dapet ini sudah itu. Contohnya Pak, kalau dalam kehidupan anak-anak sekarang ini, Ya, kalau mencari uang tuh atau menghasilkan uang bedanya apa, gimana? Contohnya gini, saya mau makan enak. Kalau dulu apa? Saya mesti jalan cari warung. Prosesnya yang saya temuin. Setelah capek saya makan. Tapi sekarang nggak. Pakai aplikasi kan duduk datang. Oh iya. Karena targetnya memang saya mau makan atau mau makan. Ya kan dia nggak tahu. Prosesnya suruh nanggung orang lain. Sopir hujanan ke ini. Ya kan orang lain. Padahal itu suffering itu harusnya milik dia loh. Bukan milik si tukang itu loh. Nah itu kayak begitu-begitu. Nah saya juga berpikir kalau kamu ajak proses yang itu kamu kasihkan orang, kamu rewardnya apa dari sang pencipta? Kamu akan dikasih apa sih? Wong sudah tak kasih kaki kamu nggak mau jalan, tak kasih mata kamu nggak mau lihat, tak kasih hidung kamu nggak mau bau, ya kan? Akhirnya indera kita ini nggak difungsikan. Misalnya aku malas ya, coba lihat di sana ada apa itu, saya nggak. Padahal kamu lihat sendiri bisa. Coba di luar bau apa sih? Coba kamu panggilin situ, teriakin,
Padahal kita punya mulut. Iya. Coba di depan itu dengerin itu suara apa itu. Nah, sebetulnya itu 5 itu ada semua komplek loh. Nah 5 itu kan selalu harusnya itu bersamaan hidupnya. Nah tapi kalau yang dipakai itu cuman mulut ngomelin terus, yang kuping apa mata ya akhirnya nggak balance gitu loh. Itu kalau nggak balance ya akhirnya budak bener, rabun bener, bisu bener nanti gitu loh. Nah, itu hal-hal sebetulnya hal-hal logika itu timbul dari hati saya karena saya dia bisa pasti gua bisa, lihat nih gua prosesnya. Motivasi diri sendiri. Nah dan ada lagi satu hal, kita harus membuat jangan selalu keinginan, harus kebutuhan. Kalau sesuatu yang instan kan ada rumus tuh, easy come, easy go. Mudah dapat, mudah lepas. Setelah saya usaha di perusahaan ini, saya habis kelas segala macam, terus akhirnya saya berkembang, saya suplai ke suplai pabrik-pabrik mobil. Oh dimarahin karena belum beres, belum ini. Tapi karena prosesnya ini saya tekunin. Saya punya sifat gini, kalau saya nggak beres itu yang salah bukan sayanya, prosesnya. Yuk jalan capek itu, yang jangan disalahkan sandalnya, cara pakai sandalnya atau cara berjalannya gitu. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Gitu. Ya. Nah proses ini penting gitu. Memang dari dulu suka otomotif berarti ya. Nah jadi dari situ akhirnya saya ya bisa berkembang. Sekarang karyawan alhamdulillah ada bisa berapa 800. Wow, ya, 800 robot, orang. Ada 800. Itu mesin-mesinnya robot tadi Pak ya? Ada beberapa robot juga. Kita juga ada cabang juga di Kerawang sana. Jadi ini Kerawang. Pabrik apa Pak? Ini bikin komponen. untuk interiornya mobil itu loh. Ya. Interior semua jenis mobil? Atau hanya sebagian besar lah, merek-merek yang ada di Indonesia ini. Dan ini baru salah satu pabrik beliau. Ya. Selain di sini? Yang ada Pak di selain di Bekasi di Kerawang ada. Ya sekarang saya udah pensiun karena saya keliling dunia itu, saya kasih anak saya. Nah saya sudah sebagai seorang independen, saya is not depend. Akhirnya itulah yang membuat aku mau lihat dunia tapi nggak mau pakai pesawat terbang. Aku mau jalan sendiri, pakai mobilku. Nah, pakai pesawat terbang kan harus dibeli tiket, disupirin pilot, saya nggak mau. Aku yang nyopir sendiri. Wow, terus? Karena saya hari-hari juga sendiri, tanpa ada siapa-siapa saya oke. Karena saya tadi ada orang Jawa ngomong ada ari-ari, ya, tapi juga ada yang bilang karena memang kita kan percaya sama yang di atas. Itu sesuatu yang memang yang saya punyain gitu loh, saya nggak depend tergantung orang nggak. Nah cuman kadang-kadang itu orang kalau mau ikut saya ya kadang-kadang nggak bisa ngikutin karena saya kalau sendirian kan bebas mau kemana aja. Oh jadi selama ini Bapak keliling dunia itu sendiri? Saya dari awal sendiri, cuman ini terakhir kan, nah gini setelah masuk ke tahun ke-8, saya berpikir begini, saya kok egois. Kenapa pada waktu sehat saya pergi sendiri, apakah nanti saya lagi sakit saya terus deket sama istri, kan nggak fair. Kok ketemunya pas sakit, ya kan? Nah mumpung podo-podo sehatnya, saya ajak. Sekarang nama Ibu perginya? Saya Ibu diajak, udah 2 tahun ini tak ajak, biarpun ngomel-ngomel sedikit ya sudah ikut aja sudah. Negara mana yang pertama kali didatangi bawa mobil? Oh saya kan rutenya itu, saya dulu kan dari Jakarta iseng-iseng mau ke Malaysia. Wah ada bangga tuh sampai Malaysia bangga. Wah aku tekan Malaysia. Terus tak kembangkan lagi ke Bangkok, terus ke Laos, Kambodia. Wah ada top itu, bilang aku kesini ASEAN. Ditempuh dalam waktu berapa hari? Itu hampir 6 bulan itu. 6 bulan ya? Dari situ langsung saya nyebrang ke China, ke Mongolia, ke Rusia, ya sudah jadi bukan luar biasa lagi, biasa di luar akhirnya. Sudah kelamaan. Sampai akhirnya ke atas itu, ke Utub, North Cap, terus Eropa, Azerbaijan, saya masuk Azerbaijan, mau nyebrang Iran saya nggak bisa, tapi sayanya bisa sebetulnya. Sampai situ, tapi nanti saya akan terakhir baru saja itu. Terus ke Maroko, terus nyebrang ke Uruguay, dan ini sampai Alaska, dan sekarang di San Francisco. Udah 10 tahun, udah ngabisin 30 ton solar. Wow. Terus semuanya tercatat ya Pak ya? Ya kira-kira sudah tahu lah. Nah kalau orang nanya duitmu sekondi itu, nah itu begitu. Sebetulnya kalau kita overland itu, kita kan membutuhkan ongkos. Tapi kalau kita sudah dekat sama alam, kita banyak teman. Nah kalau sudah ketemu teman itu
disuruh mampir, disuruh tidur di rumahnya, dikasih makan. Tapi kita nggak minta ya, tapi dengan menginspirasi teman gitu. Makanya saya bilang sama awak, kalau saya dikasih kepintaran ngamen, saya akan ngamen. Pasti koncone oke. Tapi aku udah iso main musik aku. Jadi keliling dunia itu ditempuh dalam satu waktu, Pak ya? Bukan pulang ke Indonesia terus pergi lagi pulang. gitu? Kalau 1 tahun mesti pulang 3 kali untuk perpanjang visa. Oh iya. Tapi pulangnya kan ini yang paling lama ini karena ayah saya meninggal dan ini saya mesti beresin pabrik juga itu. Nah ini agak lama. Biasanya maksimum 2 bulan. 2 bulan balik lagi di jalan. 2 bulan balik lagi di jalan. Nah kecuali COVID. Waktu COVID itu saya 1 tahun, tapi COVID itu saya overlandnya ke hutan, babat hutan, saya buat candi. Kok bisa Bapak tertarik hal spiritual, sedangkan Bapak kan orang otomotif itu? Sampai pengen buat candi? Karena gini, setelah saya sekian lama keliling itu, saya ketemu banyak monastery. Monastery itu adalah tempat-tempat ibadah. Entah itu dari Kristen, entah itu dari Islam, entah itu dari Hindu atau Buddha. Di Tibet, di India, di Turki. Ya, terus di Vatikan itu saya nemu. Terus saya tergerak hati saya, di tempat kita ini kan sebetulnya tempat-tempat begitu itu kan banyak, tapi kenapa kok disajeni minta pesugihan semua? Kenapa kok nggak membuat sesuatu yang untuk menyembuhkan mentalnya orang yang sudah stres, orang yang sudah mau bunuh diri? Nah, kita sembuhkan dengan, bukan saya nyembuhkan, tapi dengan tempat yang saya build itu mungkin mereka bisa tergerak, bisa hilang semua dia punya ini apa. Nah itu tergerak itu, akhirnya saya bilang ya udah. Terus setelah saya telusurin, saya punya saudara leluhur saya, itu kok ada urusannya dengan Dieng. Sama Raffles dulu dia ke Dieng gitu loh. Terus saya lihat, wow ternyata basic daripada Indonesia ini kejawen. Nah baru Hindu, baru Buddha, baru Islam, baru Kristen gitu loh. Ya udah, saya jadi rangkum itu. Rangkum tak buatkan satu tempat gitu loh. Waktu ngeresmiin, waktu saya peletakan batu pertama juga ada Pak Kiai, ada dari Hindu, ada juga Bantai dari Buddha, ada juga pendeta, ada kumpul ke semua. Itu dibuka untuk umum, Pak? Saya nggak untuk umum, untuk orang-orang yang membutuhkan aja. Ya, nah kalau di Mata Langit ini kan memang kita berbicara pengalaman dari sisi spiritualnya ya Pak ya. Iya. Nah katanya Bapak pernah dibilangin orang bahwa Bapak itu ada ngikutin gitu. Siapa Pak yang pernah ngomong kayak gitu? Jadi gini, saya ini pernah waktu itu pergi ke Bali mengantar kawan-kawan saya itu yang mau berobat ke salah satu tetua Bali gitu loh. Saya nganter aja gitu loh. Nah waktu saya nganter itu kan kebanyakan pasiennya orang bule. Waktu pasien pertama dipanggil, dia ngeliat saya gitu, terus dia nyembah ke saya. Nyembah? Nah, gini. Terus saya dipanggil katanya, wah ini akhirnya saya dipegang gitu ya sama dia. Saya juga kaget, kenapa badan saya ini keluar asap semua, tak pikir korek api apa rokok yang kebakar, keluar asap semua gitu loh. Terus saya disuruh sembahyang di salah satu pura di sono ya. Dia bilang kalau saya ini diikutin beberapa, banyak yang mengikutin saya gitu, tapi dia nggak mau ngomong siapa yang ikutin saya tuh, dia nggak mau ngomong siapa, kamu nanti akan tahu sendiri katanya. Gitu. Akhirnya saya dibersihin, yang jelek ya buang gitu loh. Makanya dari dulu tuh kan saya nggak pernah khawatir pergi sendiri. Mau kemana saya nggak pernah khawatir. Orang-orang bilang, Pak sendirian, saya nggak sendirian, saya bilang saya banyak yang ngikutin, cuman kamu nggak bisa lihat. Gua bercandain aja begitu. Itu bercandain. Itu orang pertama yang menyampaikan. Ada lagi setelah itu Pak yang bilang Bapak ada yang ngikutin itu? Nah itu saya juga heran tuh waktu saya ke Alas Purwo itu, yang jaga candi itu juga nyamperin saya, nyium tangan saya. Tak pikir kan aneh kalau saya orang. Mungkin fans Bapak? Nggak kenal saya, dia di hutan kok, nggak ada internet kok. Gitu? Iya, nggak kenal. Dan ini kejadiannya udah lama, saya belum posting terlalu banyak itu. Terus apa katanya kok cium tangan Bapak? Dia begitu nyium tangan bilang, Pak tangan saya merinding. Dia bilang, Pak mungkin kedinginan kali. Saya bilang, saya kan orang awam, saya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi ya dalam doa saya, kalau memang saya harus kondisi begini ya saya semele aja gitu loh. Yang penting saya tidak nyakitin orang, saya nggak merugikan orang, itu aja. Dan menghargai alam ya? Ya, alam itu nomor satu saya. Makanya apapun yang terjadi, angin ribut, kayak banjir, petir ataupun, itu saya nggak pernah ngeluh. Ya sudah, semele aja. Jalanin aja. Jalanin, memang alamnya begitu. Yang penting saya
nggak cilaka gara-gara alam, karena alam itu teman saya gitu loh. Saya nggak dibikin susah dengan alam, karena saya kalau keliling dunia itu kan ya nemuin salju yang -16, nanti kadang-kadang mogok di tengah hutan yang nggak ada siapa-siapa. Semuanya kalau alam berbicara saya survive semua itu. Waktu di Trans-Siberia itu yang namanya Road of Bone, itu saya sudah baca di Google. Itu kalau sampai you mogok di situ, kalau nggak mati you dirampok karena nggak ada apa-apa itu. Matinya karena kademen, kedinginan. Itu 3:30 sore itu lagi kencing, olinya saya netes, ternyata mesin saya pecah itu, retak. Ya udah, saya cuman karena saya waktu itu doa, saya bilang aja sama Maria, saya doa Maria, saya siap mati, saya nggak pernah nawan loh, saya siap mati, tapi tolong jangan di pinggir jalan gitu aja. Terus akhirnya gimana Pak? Melepas dari situasi itu? Akhirnya ada yang nolongin. Ada yang nolongin, dibawa pinggir itu, akhirnya beres semua gitu loh. Jadi saya nggak pernah ngelawan, tolong ampunin, jangan saya kasih mati, saya nggak pernah ngomong. Ngomongnya ya kondisinya mau apa, lepas aja. Ya, pasrah aja ya. Pasrah. Jadi kalau saya lihat, gimana Bang Lima? ini suatu ilmu yang sebenarnya tingkat tinggi ya, yang dipakai dalam prinsip kehidupan Okel, yaitu ilmu ikhlas. Ya. Jadi pada saat keikhlasan itu keluar dari hati kita, maka semua kekuatan akan datang. Ya. Tapi kalau kita melawan akan ketetapan, apalagi takdir yang sudah ditentukan, itu akan menimbulkan energi negatif. Secara kita tidak sadari, energi negatif itu kita sedot masuk ke dalam tubuh kita, sehingga membuat kita tuh lemah dari segi mental, raga kita juga. Itu kalau saya kaji seperti itu. Nah, orang yang menghargai alam adalah orang yang memang benar-benar sudah mengetahui bahwasanya kita tuh hidup memang berteman sama alam, wajib berteman sama alam. Kalau tidak wajib berteman sama alam, alamnya maka nanti akan bisa menghukum kita. Nah, maka kita harus menyayanginya, mencintainya, menjaga, maka dia akan mencintai kita. Ini kalau menurut saya nih dari sepanjang cerita Pak Oke tadi. Tapi pada saat kita nggak mencintai alam, siap-siap alam pun akan menghancurkan kita. Karena mereka punya jiwa, mereka punya perasaan juga sebenarnya, mereka tahu. Cuman kita tidak bisa berkomunikasi secara kata-kata dengan tubuhan, dengan batu, dengan air, dengan angin, kan seperti itu gitu. Itu tempat-tempat angker udah dilewatin ya Pak, hutan-hutan yang orang malas datang malah Bapak lewatin. Iya, karena saya ini sama alam dekat, jadi saya nggak tahu yang angker yang mana. Ya kan, kalau orang takut sama alam kan, wih gelap tuh ada pohon gede, angker kan. Tapi kalau saya nggak ngerti itu kan pohon gede, saya pelok aja, saya lurus-lurus, itu alam. Oh, di situ ada sesuatunya ya. Ya saya bukan negatif thinking saya bilang positif aja. Positif gitu loh. Nah, kalau Pantuan Panglima, apakah benar ada sosok yang mendampingi beliau di belakang? Kalau saya tadi emang pas Pak Oke cerita-cerita, yang terlihat saya di sini ada macan putih, lagi duduk deprok gitu, macan putih. Habis itu ada orang pakai baju kayak model kaisar Cina itu, pegang pedang itu yang matanya itu sangat lebar, ujung mata pedang itu. Jadi dia pakai kayak ikat kepala gitu, kayak kaisar-kaisar. Nah, dari Tiongkok. Gitu. Nah, gitu, itu ada itu satu yang terlihat saya. Habis itu ada kayak gajah putih. Nah, itu juga mengikuti. Saya lihat gajah putih itu. Habis itu ada orang yang kayak pegang perisai. Tapi perisainya itu berbentuk kayak bentuk wajah gamelan, alat musik gamelan itu, dipegang juga. Oh, ininya apa, tamengnya itu berbentuk gong? Berbentuk gong, seperti bentuk gamelan, wajah gamelan. Itu juga terlihat saya. Habis itu ada sosok kayak ratu-ratu, bunda ratu, berbaju hijau, apa itu Kuan Im apa siapa gitu ya. Model wujudnya seperti itu, salah mata batin saya lihat. Itu ada itu juga. Habis itu ada sosok kayak naga. Naga? Naga. Juga mengikuti gitu. Berarti benar ya, banyak sosok ya yang mengikuti beliau. Sosok yang kayak mendampingi saya lihat. Itu dari mana asalnya? Itu ada kakek-kakek tua, modelnya kayak Semar. Itu juga mengikuti. Nah, yang kayak Semar juga mengikuti. Banyak sih sebenarnya. Karena apalagi Pak Oke kan sudah menjelajah berbagai belahan dunia. Belahan benua ya. Kalau kita bilang Indonesia mah mungkin udah semua didatengin. Yang di luar saja jadi benua Asia dan Eropa juga sudah sampai gitu. Biasanya di mana kita ini menurut kajian spiritual yang saya ketahui,
pada saat kita sampai di satu tempat, maka energi itu akan melekat di diri kita. Jadi pada saat kita berada di tempat-tempat yang lain, wujud-wujud daripada makhluk yang tak kasat mata itu akan bisa melihat tanda di dalam diri kita bahwasanya kita sudah melalui tempat-tempat yang mungkin orang lain belum melalui gitu. Nah, itu sudah ada kayak tanda di dalam pori-pori kulit kita gitu. Itu kajian secara apa dibilang tadi itu goib lah, sisi goib gitu. Berarti apa ada kemungkinan makhluk itu ikut di suatu tempat yang pernah didatangin? Bisa saja, bisa gitu saja ya? dari manapun. Karena apalagi dia tertarik misalnya dengan kepribadian kita atau apa. Karena makhluk-makhluk goib yang sifatnya seperti bangsa-bangsa jin itu kan memang dia mengikuti orang yang memang dia senangi gitu. Kadang dia juga tidak diundang, tapi dia mau mendampingi. Mungkin dalam berbuat kebajikan ataupun apa, walaupun kita nggak pernah minta bantuan mereka gitu. Dia secara otomatis akan membantu atau mendampingi. Nah, yang saya ketahui itu seperti itu gitu. Jadi memang ada beberapa penelusuran yang pernah saya datangi juga. Saya diajarkan juga oleh para leluhur-leluhur yang di alam yang berbeda, bahwasanya belajarlah dari alam ini katanya. Belajarlah dari angin yang berhembus, rasakan getarannya di pori-pori kulitmu, katanya gitu dibilang ke saya. Sebenarnya mereka sedang berbicara dan menyampaikan sesuatu. Sampai di titik itu kita harus merasakan. Jadi dapat pelajaran begitu. Dan kenapa orang dulu zaman dulu suka bersemedi di kayak gua-gua di tempat kesunyian, karena memang di dalam gua itu tidak ada suara apapun yang kita dengar kecuali detak jantung kita. Apalagi kita bersemedi di situ, kita akan lebih mengenal kekuasaan Tuhan yang sejatinya dan kebesaran Tuhan, akan kekuatan yang dan kekuasaan yang dia punya gitu. Itu yang terlihat saya gitu. Pada waktu saya masih aktif di kantor itu dulu, saya selalu melihat kegagalan saya itu karena ada pihak ketiga. Berarti ada orang yang ngerjain, yang mengkhianatin gitu loh. Makanya saya memberanikan untuk saya supaya bisa nanya ke orang. Itu akhirnya setelah saya tahu bahwa itu sebetulnya yang di belakang saya itu leluhur, saya lebih settle, lebih tenang. Lebih tenang gitu loh. Nah, dan ini saya melihat lagi ada sosok baru yang datang wujudnya seperti lion gitu, seperti singa gitu. Tapi badannya anehnya tuh ke bawah gitu kayak orang. Manusia. Manusia singa berarti. Kayak singa gitu. Iya. Kepalanya kayak singa, bentuk wujudnya tuh hampir kayak singa gitu. Allah, astagfirullah. Oke, Bang Lima sudah tarik salah satu makhluk yang mengikuti Pak Hoka. Kita bisa ajak komunikasi, Pak. Permisi ya, Pak. Ini apa? Yang macan itu. Harimau putih. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore. Izin boleh tahu ini dengan siapa? Ini berarti yang saya lihat tadi, yang di depan sini. Iya. Dia duduk di sini, yang macan putih itu. Iya. Tak perlu aku menyebutkan nama, nggak mau ditanya nama. Kalau begitu kami panggil apa ya? Eyang, boleh? Benar Eyang yang mendampingi Pak Hoke? Tak selamanya aku mendampingi. Apa dia? Tidak selamanya aku mendampingimu, katanya. Yang mau ke Pak Hoke? Ya, biarin dulu ya. Apakah mengikuti beliau sewaktu beliau mengembara keliling dunia? Berterima kasih pada masa lalu yang menjadikan menapaki tanpa batas. Berterima kasih ke masa lalu yang membuat kamu bisa menapaki tanpa batas. Tadi Bapak sudah bilang kan, Walaupun tanpa berata? Tanpa batas kan bisa orang nggak terduga bisa nyampe gitu, tapi Bapak nyampe. Walaupun kecilnya kan nggak di zona yang nyaman, tapi bisa. Itu yang maksudnya ya, Eyang. Sebuah kota yang jauh dari keramaian. Kota tempat lahirnya Temanggung maksudnya. Emang sepi Pak sana? Kota Temanggung itu Ya, dulu sepi, orang ramai. Bahkan untuk mempunyai alat untuk nulis. jauh. Oh, untuk mencari alat tulis harus jauh, ya Pak? Waktu Bapak kecil beli alat tulisnya harus jauh gitu ya? Itulah yang
yang utama adalah proses. Ya benar, proses. Keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Ya kalau keinginan tanpa proses kan jadi menderita, berangan-angan, tapi nggak kesampaian. Oh iya betul. Itu ya Mbah? Iya. Berarti yang ini dari Temanggung ya? Apa salah satu dari Dieng juga? Dieng itu Temanggung apa Wonosobo? Wonosobo. Mungkin juga. Dari luar. Oh ada dua sosok di badannya Agil, kuda dan nggak kelihatan mas saya. harimau. Kuda nggak kelihatan baru. Selamat sore yang. Enggak, ini masih macan itu. Tadi dipepetin sama yang kuda sebentar. Mungkin beliau pengen menunjukkan kalau beliau juga ada ya. Gitu. Ini mungkin orang. Justru tadi saya ngeliat di sini kayak ada biksu-biksu gitu pak, yang pakai baju kuning. Jangan dari situ ada 3 orang saya lihat. Ya. Lupa aku bilang tadi, ada tidak sana. Berarti ada pemuka agama. Kayak biksu-biksu gitu, jalan pakai baju kuning. Ini barusan beliau kayak nyembah gitu. Apa mungkin itu ya tuh yang Bapak ketemu orang kayak gitu ke Bapak ya? Apa yang mau disampaikan kepada Pak Hoke? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk dengan keteguhannya. Keteguhan. Menjadi dirinya sendiri. Nyium hawa tuh sekitar. Hartawan. Hartawan. Nama asli Bapak ya? Semoga kamu selalu menjadi sebuah cermin untuk yang lain. Memang kan Bapak suka memotivasi orang ya? Seperti orang-orang terdahulu darimu. Maksudnya leluhurnya? Kalau boleh tahu yang ngikutin beliau itu dari mana aja sih Eyang? Yang terlihat oleh Panglima tadi? Biarkan dia yang akan mengetahuinya dengan sendirinya. Bagaimana caranya beliau mengetahui? Sudah tidak bermain besi. Sudah tidak bermain besi? Maksudnya gimana Pak? Ya mungkin usaha saya dulu besi, sekarang kan bukan besi lagi. Oh gitu. Gawe pagar. Gawe pagar? Iya Pak, tadi Bapak belum cerita. Ternyata sebelum usaha itu otomotif ini pernah bisnis besi. Terus itu kenapa setiap beberapa kali orang ketemu beliau kok beliau disembah gitu? Bukan menyembah. Tapi menghormatinya. Padahal baru ketemu, nggak kenal sebelumnya. Kamu bukan dirinya yang dilihat, tapi bangsa seperti kamu yang mereka lihat. Yes. Kenapa Pak Hoke suka mengembara? Seperti terpanggil jiwanya untuk menjelajah dunia ini. Seperti burung yang bebas berterbang kemana. Apa dulu sebelum beliau ada juga leluhurnya seperti itu? Suka mengembara. Pengembara dan sama seperti dirinya selalu menyediakan kebutuhan untuk orang lain. Menyediakan kebutuhan untuk orang lain. Maksudnya gimana Yang? Seperti kebutuhan bahan pokok manusia. Sembako. Iya Pak ya? Menyediakan kebutuhan untuk orang lain katanya Bapak. Mungkin apa sedekah gitu mungkin ya maksudnya Mbah? Orang sebelum dia. Oh leluhurnya. Suka berbagi. Oh gitu. Itu leluhurnya yang dari apa Temanggung ya? Apakah ada jalur dari apa? Cina? Tiongkok? Yang dihormati itu sosok yang mana ya? Yang disegani itu? Yang selalu menjaganya dalam keadaan kau membutuhkan pertolongan di saat kau mengalami
musibah-musibah itu dalam perjalanan. Ya, berarti ada sosok yang memang menolong saat itu ya? Dan hatinya pun tak lagi merasakan rasa takut. Iya, Bapak nggak ada takutnya. Itu leluhur yang mana yang mewariskan sifat itu? Ojo disebut. Oh, kok nggak boleh yang kan biar anak cucunya ini tahu? Semua. Oh gitu, durung waktunya. Tapi kalau misalkan beliau pengen berkomunikasi dengan leluhurnya, yang mana yang sudah boleh waktunya? Termasuk yang ini berarti ya, cuman nggak boleh tahu namanya juga ya. Itu yang kuda tadi itu siapa yang? Abdi dalam. Apakah beliau ada kerajaan gitu? Dari kerajaan apa yang? Sepertinya ganti makhluk ini. Sedang makan apa? Boleh tahu ini sedang makan apa ya? Terima kasih. Oh, terima kasih. Sudah menghargai kami. Hidup kita berdampingan. Kau menghargai. Ya. Aku pun menghargai. Kalau Anda ini siapa? Apakah masih ada kaitan dengan leluhurnya Pak Hauke? Dudu. Aku yang mungkin. Oh, aku yang di sini katanya. Mungkin yang jagain tempat ini. Wujudnya apa? Oh, kakek-kakek tubuhnya bongkok ya. Namanya siapa kek? Tapi aku yang ganggu. Oh, aku nggak ganggu katanya Pak. Bapak ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kakek ini jagain tempat ini sudah lama ya? Sebelum dibangun pabrik atau sesudah ada pabrik? Ojo Dia kayak makan. Oh, jadi gugah katanya. Maaf ini, kami tidak bermaksud mengganggu. Hanya ini silaturahmi aja kok. takut. Oh gitu, nggak mau ditanya-tanya. Kan biar ada komunikasi kek. Apa yang mau disampaikan sama Pak Hauke? Selain kakek ada siapa lagi? Apa? Ono sing usil yang Ada yang usil? biarkan saja. Oh, Usil ya kaumku. usilnya seperti apa? Cacili Anak kecil dolanan. main, lari-larian di sini. Mungkin kalau Bapak nggak pernah lihat ya Pak. Mungkin karyawannya yang lihat banyak anak kecil katanya, goib tapi suka lari-lari. Keliling, jadi bukan hanya di ruangan ini tapi di luar juga ya. Apakah menampakkan diri sama karyawannya? Hanya dolan-dolan. Dolan-dolan. Lari-lari cacili. Mungkin juga, cuman karyawannya ngelihat tapi nggak cerita sama Bapak ya kan. Yang penting jangan ganggu ya. Tapi yang orang ganggu. Iya, sama-sama hidup di alam yang sama. Orang ganggu gawean. Nggak ganggu kerjaannya. Jadi ada kakek, anak-anak, terus siapa lagi kak? Semuanya tapi nggak ganggu ya? Ada nggak yang ganggu? Nggak ada ya? Tapi kalau yang makhluk yang berniat jahat sama Pak Hauke ada nggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya jika ada yang wis orang selamat. Oh gitu. Ada yang niat jahat sama Bapak nggak selamat dia? Karena beliau orang baik ya. Dan apakah karena dijaga oleh leluhurnya? Apapun sudah dilewati. Iya, justru kami ingin belajar dari pengalaman hidup beliau gitu yang. Aku arep balik ning sumur. Iya. Oh sumur, dia yang jagain sumur Pak. Di sini ada sumur. Iya mungkin nggak tahu kalau ada sumur lama, saya juga nggak tahu. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya. Mbak. Kakek, assalamualaikum. Allah. Ya, Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Kejedot. Kita komunikasi lagi Pak, makhluknya sudah ada lagi yang di badannya Ismi. Kotor semua jadinya. Nggak apa-apa, biasa. Bahasa apa ya? Nei.
Bahasa Mandarin? Bahasa Belanda. Oh iya Belanda. Salam, selamat sore. Mohon maaf kalau terganggu. Kami tidak bermaksud mengganggu, hanya ingin silaturahmi. Bahasa Belanda, Pak? Bapak paham? Enggak dengar deh. Anda ini penunggu tempat ini atau sosok yang mendampingi Pak Hoka? Aku kurang paham bahasa Indonesia, boleh nggak? Iki wong Ganti. bocah alam ora duwe wedi tapi duwe neki tujuan. Nah, tujuan kuwi sing dadi uripe iki kuat. Ngelakoni urip kuwi kudu ana tujuan. Fokus pada tujuan ya, Mbah. Terus? Nah, kudu ngabot keinginan sing gawe abot urip kuwi ya keinginan. Cocok ya sama moto hidupnya Pak Hoka. Apa sing ngabot ke wong lawang urip kuwi kaya ora abot. Apa abot apa ora arep atus ora ono banyu ning bakwete lawang dipikir iki gak bakal ono banyu ya golek banyu ning sumur banyu nih Ya. Ini yang Bapak bilang tadi, Bapak suka datang itu ya, teman-teman. yo alon-alon kebek pakai. Iya. Kalau dipikiri gak sampai. Iya, kalau dipikir doang nggak nyampe. Tapi dijalani ya mesti sampai. Lawang urip kuwi sing dihitung itu bukan hasilnya. Hidup itu yang dihitung amalnya itu ya perbuatan kita. Sikile dihitung langkahe gini ngendi. Yo tangane gawe apa, pikirane ki tinggo apa. Jadi sikil, tangan, pikiran ki mesti putusan. Sinkron. Selaras. Yo dadi siji. Iya. Angkat ora ki ora tekan. Ora dadi apa-apa. Maaf, ini dengan nenek apa kakek? Aku bisa poai karepe. Loh. Lah wong aku iso dadi apa-apa kok. Tapi apakah betul dari leluhurnya Pak Hoka? Lo Dari Temanggung? kabeh ki sing ora keton kuwi. Ya nggak kelihatan. Sing tuwe ki ya leluhure wong-wong urip. Tapi dari Jawa ini leluhurnya. Makanya Panglima nggak terlalu paham nih Mbah, soalnya bahasanya Jawa. Angger aku basa Cina ki pun mesti tambah mumet. Iya. Ora ngerti. Iya. Emang Mbah bisa bahasa Cina? Ya ora, ya iso tapi ya kan kowe ora ngerti. Coba bicara sama Pak Ugo bahasa Cina. Bicaraku itu tidak perlu dengan perkataan. Karena alam ini tidak bisa bicara. Dengan batin berarti. Alam ini Komunikasi. bekerja dengan semestinya. Terus yang tadi bahasa Belanda? Tidak bisa diperintah. Bodoh karo iki. Karena dia tahu kapan dia bertindak dan kapan dia harus berhenti. Itulah alam. Nah kalau manusia tidak bisa belajar dari alam, ya hidupnya maunya diperintah terus. Makanya kamu itu anak alam,
yang bisa menciptakan pekerjaan. Sing dikandani wong londo kuwi, kamu adalah anak alam. Oh, tadi itu artinya itu. Itu siapa yang sosok dari Belanda itu? Emangnya beliau ada darah Belandanya? Ya, semua ini ada sejarah Belandanya karena dia pernah berpijak di tanah ini. Hidup itu yang berat pikirannya. Sebenarnya kalau dijalani seberapapun berat, ya akan sampai pada hasilnya. Maaf ya Mbak, aku duduk di sini Mbak. Yo kilo kok yo desek kok yo sampai itu. Iki yo sapa? Sekarang itu gimana Mbak? Maju mundur kita itu ya tergantung kita. Disegani atau tidak disegani ya kita juga. Perkaranya bukan hanya secara sesama manusia saja, secara yang sepertiku yang goib, sing halus, makhluk halus, yo bisa menghargai seseorang. Itu dengan apa? Selama dia menghargai alam ini, bahwa dia mengartikan bahwa alam ini adalah bagian terpenting dalam hidupnya, maka manusia itu akan mempunyai kewibawaan bagi bangsaku. Menghargai, bukan menyembahku. Jadi orang-orang apa yang menghargai itu bukan sekedar lambe neto. Iya. Menghargai alam itu saat hujan dia tidak nesu, saat panas orang dumel tidak mengeluh. Lah itu yang sudah dilakukan Pak Hoke. Mau hujan, panas, banjir, tetap santai aja menerima. Mau guling-guling juga dia tidak nesu. Lawang sadar guling-gulingnya itu ya karena perbuatannya, karena perjalanannya. Memang harus merasakan guling-guling dulu. Kalau tak merasakan guling-guling, ya tidak menjadi hebat seperti sekarang. Ya mesti guling-guling itu jatuh bangun gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun ibu itu adalah yang utama. Maaf, ibunya Bapak udah lama meninggal dua-duanya. Oh. Kenapa dia menganggap alam ini seperti orang tua? Karena dia itu berada di dalam alam ini. Lah ya dia kalau dia nakal, alam ini pasti ngamuk. Sama orang tua, kalau kamu nakal ya mesti orang tua yang ngamuk. Kamu itu berada di alam ini, dalam lingkaran alam ini. Maka kenapa kau sampai kemanapun tujuanmu? Karena kau menyimpan pikiranmu, tetapi kau lebih mengutamakan kemampuanmu. Gitu ya. Karena kau yakin dengan kemampuanmu. Pikiranmu itu hanyalah penghambat bagi dirimu sendiri, wahai manusia. Ini pesannya buat semua manusia ini Mbah ya. Karena kalau dipikir-pikir itu capek, itu aja mikir, jalani saja. Mau usaha mikir, modal, padahal kemampuan tidak ada. Tetapi kalau kau punya kemampuan, modal usaha itu yang mencarimu, maka tanamkan dulu di dalam diri kita, yaitu satu kemampuan atau kekuatan dalam diri yang bisa kita buktikan. Alam itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bergunjing, tidak pernah pamrih. Dia diam. Tetapi kalau alam sudah marah, habis sekalian.
Iya ya. Mana alam itu adalah sebuah pembelajaran untuk kalian. Alam adalah petua untuk kalian. Ini kan belakangan Dan ini, alam adalah pembimbing yang baik untuk kalian. ini kan banyak banjir di mana-mana ini, Mbah. Apa alam sedang marah sama kami, Mbah? Iya, tanyakan kepada diri masing-masing. Apakah kalian merusak alam ini? Apa karena banyak manusia serakah, Mbah? Serakah dengan cara yang mudah, merugikan orang lain, nanti akan kembali kerugian pada dirinya. Walaupun di awal berjaya. Seperti orang-orang yang pekerjaannya dia akan merasakan kaku seluruh hidupnya pada akhirnya. Oh gitu ya. Tapi kalau menebangnya lega, yang mengambil haknya alam dengan paksa, semua kena. Jangan main-main dengan alam. jangan main-main dengan alam, pesannya Mbak. Kalau kau menghargai alam ini, maka kehidupan akan menghargaimu, memudahkan jalanmu. Iya. Hidup dan mati itu semua ada di dalam alam ini. Berpijak di atas tanah, mati di dalam kubur. Mbah, mau tahu dong, tadi yang dilihat Panglima wajahnya singa, badannya manusia, itu siapa? Dia itu adalah sosok makhluk yang memang berkaitan dengan suatu tempat yang ada kaitannya dengan satu kerajaan. Nah, kerajaan apa, Mbah? Yang ada di Jawa Tengah, apa? Jawa Tengah ya? Mojo. Majapahit. Oh, berarti memang ada perah Majapahit di daerahnya Pak Auke? Karena dia menyenangi hal-hal yang sangat tua dan kuno. Lah, makhluk-makhluk yang dari zaman dulu menyenangi manusia-manusia yang menghargai benda-benda kuno. Gitu ya. Karena begini, kalau kau ngerumati sing merawat sesuatu yang tua dan kuno, menurut kalian tahu ada berkat di balik sesuatu yang tua itu. Karena sesuatu yang tua itu adalah sumber kekuatan adanya saat ini. Ya, karena pada masa itu Ada yang tua. kalau tidak ada masa itu, tidak ada masa ini. Adanya di sini, ya pasti ada di sana. Kalau yang naga itu siapa, Mbah? Kowe lautan, moyangmu tekan lautan, datangnya dari air. Moyang. Leluhurnya berarti dari pantai selatan. Dari mana? Kamu itu udah ngerti. Leluhurnya itu datang melalui air. Oh, dari negara yang jauh ya? Jadi keterkaitannya itu gunung, api, lautan, Gunung, api, lautan, dan besi. dan besi. Maka kau keterkaitan semuanya. Kau melewati perairan, melintasi pegunungan, dan kau bermain dengan besi. Karena hasilmu dulu juga dari besi. Mesin-mesin itu semua sudah kau pegang. Apa yang belum kau pegang dalam hidup ini? Apa? Menurut yang apa? Masa depan. Apa paham ya, Pak? Semua sudah kau dapati. Sekarang ngumpuli masa depan.
karena adanya di sini pasti akan sampai ke sana. Kemana, Itu Mbak? saja pesanku. Tapi kalau Pak Hoge membangun tempat ibadah di Jawa Tengah, Mbak setuju? Ya bagus dong, Bagus ya? mengingatkan orang, terserah hakmu mau kemana. Yang penting jangan saling menjelekkan satu sama lain, menghargai Iya. perdampingan, karena semua agama itu pasti yang dihitung adalah perjalanannya, bagaimana dia dalam menjalani kehidupannya, bukan menghitung hasilnya. Prosesnya itu ujung-ujungnya kembali ke statementnya Pak Hoge tadi. Ingat, kalian ada di sini, mesti suatu saat ada di sana. Di sana tuh di mana, Mbak? Sama. Di alam lain. Ini mbahnya ini ya? Mbak kayaknya udah sepuh banget ya. Udah sepuh banget kayaknya, udah bergetar. Tapi saya ya masih kuat. Mau kemana tak lakoni. Iya. Berarti Mbah, Karena kuat itu bukan pada Fisik. ototmu, bukan Tapi? pada balungmu, tapi tetapi pada jiwa dan pikiranmu. Iya. Kalau kau numpuk punya duit sampai ke sana, dipopong tapi Ya kursi roda. Ke sana tuh kemana sih, Mbah? ya nanti pikirkanlah, dan kalian pasti akan sampai ke sana. Itulah kehidupan. Ke tempat itu. Tempat mengembaranya Pak Hoge. Batu, air, tanah, semua itu adalah guru untuk kalian. Iya. Angin, dalam keteguhan itu harus keras, karena hidup ini tidak boleh bermalas-malasan. Iya. Harus motivasi diri ya, Mbah. Seperti besi yang kena api dulu baru bisa dibentuk. Dan tidak boleh juga keras kepala, karena batu mengajarkan sekeras-kerasnya dia tetap bisa dilubangi oleh air. Iya. Dan air, dia mengikuti perintah alam, Ya. mengikuti hilirnya. Bapak mau nanya apa? Api tergantung dari dirimu sendiri. Bagaimana api itu bisa bermanfaat untukmu atau bisa menghancurkanmu. Ya. Karena api bisa menjadi sumber kehidupan juga di dunia ini. Ya. Bisa memusnahkan juga. Kenapa api itu ada di dalam air? Kenapa? Di tengah laut, di dasar laut ada api. Kenapa, Mbah? Karena api bila dikuasai oleh sesuatu yang jernih dan tenang, dia tidak akan menghancurkan dirinya sendiri dan alam ini. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi air. Iya ya. Nggak ada yang bisa menghalangi air. Maka terjadilah banjir. Walaupun di beton dan di tembok. Ya, kau memang bisa membuktikan kemampuanmu untuk melintasi bagian dari dunia ini. Tetapi ingat, kau pun harus melintasi dirimu sendiri, menemukan sejatinya dirimu sendiri di dalam hidupmu. Karena kelak, sekarang kau di sini, kau pasti akan kembali di sana. Hati-hati. Aku tak mulai. Mbak mau pulang kemana, Mbah? Ikut ke Cibubur. Tak mulai. Makasih Mbak. Di sini tinggalnya, Mbah. Ya. Allah, pada Allah. Ini.
Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib yang mendampingi Pak Hoke dan mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan ini. Pak Hoke, kesan-kesannya apa nih setelah menjadi bintang tamu Mata Langit? Pertama saya berkesan, saya kan belum pernah lihat orang kesurupan ceritanya ya, yang bisa ngomongin kondisi-kondisi gitu ya. Jadi apapun yang saya lihat dan saya dengar itu pun saya sumeleh aja gitu loh. Jadi ya itu let it flow aja. Jadi memang kondisi yang memang saya pernah alami ataupun saya belum pernah alamin ataupun akan datang nanti saya akan alamin, itu pun juga tidak ada yang bisa mengetahui yang akan datang juga gitu loh. Ya saya dari semua yang saya lihat ini, saya cuma ngambil beberapa sari-sarinya aja yang saya belum punya, ya saya akan serap. Itu adalah proses dari alam. Jadi kita tidak boleh menjudgment. Apapun itu ya langsung meleh itu ya sumeleh gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong menerima dan ikhlas. Kita ya nggak bisa, kita lihat film aja nggak bisa ngomong itu bohongan, itu nggak bisa. Ya, kalau bisa terima ya silakan lihat, kalau nggak usah lihat gitu loh. Jadi ya ini adalah sebetulnya adegan yang semua yang ada barusan ini adalah sebetulnya hanya untuk menginspirasi orang-orang yang memang kita perlukan, dan itu memang secara spiritual itu memang ada beberapa yang memang kita, karena kita intinya itu kita tidak sendirian. Memang saya selalu ngomong saya pergi sendirian tapi saya tidak sendirian gitu. Jadi ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat gitu loh. Jadi itu kita harus mau mengakuin ini dulu dah. Jadi apapun statusnya dari spiritual atau dari agama pun, kalau kita tidak mau mengakui status ini, akhirnya akan cilaka sendiri gitu loh. Makanya saya bilang, kalau sampean itu sudah percaya sama alam, jangan ngambil hitamnya orang, nanti dimanapun akan diuber, ya kan? Kalau kita pakai sesuatu yang itu bukan hak kita, kita kan jatai kita ini yang putih. Kalau kita ngambil hitam sedikit, dimanapun kita diuber, sing duwe hitam pasti yang punya hitam tuh nguber kita, ciloko dewe gitu loh. Nggak tenang ya? Ya, itu karena jadi bukan haknya. Kita harus mengakuin, dan kalau kita semakin kita mengakuin, semakin kita percaya bahwa itu ada, dia akan tidak ganggu. Tapi kalau kita melawan ya akhirnya capek, menyangkal nggak bisa. Gitu loh. Jadi buat saya ya bukan surprise lagi, memang ya itu wajar, itu memang alam, itu alam tuh kayak begini. Ada hal yang lebih penting sebetulnya. Jadi secara duniawi itu kita jangan komplain lah. Selama kita komplain ya akhirnya sengsara sendiri. Betul. Dan saya selalu percaya kalau orang sakit jangan dikasih obat, dilupakan. Jangan diingat-ingat sakitnya. Sakitnya dilupakan. Saya kenapa? Saya dikatain Pak Oka awet udah enggak, lupa tua. Oh iya. Loh, tuanya dilupakan. Sesuatu yang lupa kan tidak akan terjadi. Logikanya kan gitu. Ya saya kalau ibarat refleksi, saya ini ibarat kupu. Kalau di Uber nggak bisa, tapi kalau situ manis saya yang datang. Oh gitu ya. Loh, kupu-kupu itu begitu Pak. Kalau ada kembang yang wangi, yang merah dia datang. Tapi di Uber susah loh Pak. Mau terbangnya nggak karuan. Susah nangkep kupu-kupu. Susah. Tapi dikasih sesuatu yang manis kita datang. Nah filosofi kehidupan itu kayak gitu. Makanya saya dikatakan kupu-kupu karena ya susah dicari, tapi kalau manis saya datang. Dan saya dikatakan keong karena keong itu adalah omai digowo terus. Oh iya, kemana-mana Pak. Nah, saya tidur di itu loh, di bakul duren di Jeporo itu loh. Bapak yang ibu nih, Bu, niki tamune niki kok wirawiri nggawa motor kok isine ranjang omai digowo terus kaya keong. Nah itu kata-kata itu saya ambil. Makanya logo saya Happy Go Lucky Expedition itu logonya keong. Karena kemana-mana bawa rumahnya. Nah, dan keong kan dulu kan legendanya kan binatang tercepat, karena di mana-mana ada keong toh. Ya kancilnya aja kalah cepet toh. Nah itu. Kancil sendiri. Nah, logonya saya keong. Tapi tingkah laku saya kupu-kupu gitu loh. Dari awal sebuah perjalanan sampai akhir perjalanan yang mungkin masih terus akan terjadi, hikmah apa yang bisa sangat kita petik dari sebuah perjalanan itu? Sebetulnya secara visi dan misinya dulu, visi saya itu kan saya mau menjelajah seluruh dunia. Nah misi saya dengan apa? Yaitu dengan menginspirasi orang. Nah saya menginspirasi orang itu, akhirnya orang itu akan simpati ke saya diperlancarkan gitu loh. Kalau sekarang saya
saya punya visi mau ke Surabaya jalan kaki. Misinya gimana? Ya, yuk di tengah jalan mungkin nyanyi atau apa, itu kan misi, sehingga tercapai gitu loh. Tapi kalau nggak punya misi, punyanya cuma visi aja, nggak ada misinya. Misi kan perjalanannya, prosesnya, visi kan tujuannya, ya kan? Visinya yuk mau kemari mau interview saya, tapi misinya gimana? Yuk jalan, harus bisa tahu GPS-nya gimana. Sama, hidup juga gitu, proses. Ya kan? Visi saya itu apa? Mau jadi orang baik atau mau jadi orang kurang ajar? Atau mau jadi apa, atau mau jadi terserah apa aja. Nah, misinya terserah. Makanya kan orang yang muda-muda itu kadang-kadang kan, Pak, bos saya kasih kerjaan gini, Pak, rasanya tuh dari pagi sampai malam mengeluh terus. Ya kan, padahal orangnya ganteng, cantik, nggak ada cacat, nggak ada apa, tapi kok selalu begitu. Kenapa tuh? Ya makanya saya nggak tahu. Kan orang kalau nanya saya, Bapak, pergi-pergi ini nggak pernah sakit, mobil nggak pernah mogok, kok selalu tanyakan negatif. Ya kan? Bahwa sekarang ditanyakan, Pak, Bapak hari ini kamu kok tiap hari pergi apa nggak capek? Kenapa kok nggak tanya, kamu hari ini seger nggak badannya? Nggak pernah, jarang. Selalu yang ditanyakan itu selalu yang negatif, gitu loh. Ya, baiklah kalau begitu Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Pak Hoke ini. Kalau saya menarik kesimpulan dari semua cerita adalah kuncinya ikhlas yang pertama, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Yang kedua, jangan mengeluh mengarungi kehidupan ini. Walaupun kita susah, walaupun kita sedih, walaupun nikmatin saja, syukuri. Jadi jangan mengeluh, ikhlas, perbesar rasa syukur, itu yang terpenting. Kalau kita sudah memperbesar rasa syukur, kita tidak melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, karena kita memang menikmati gitu atas pemberian yang Tuhan berikan, atas usaha yang berproses yang sedang kita lakukan. Jadi langkah dari pertemuan maut, takdir bisa dirubah dengan usaha, doa, yakin, dan bersungguh-sungguh, dan tidak boleh berputus asa. Insya Allah kita akan menemukan titik finish dari sebuah apa yang kita inginkan. Ada satu hal lagi sebelum penutup ya, jadi mata kita boleh melihat ke bawah agar kita terasa kita di atas, tapi hati kita selalu menghadap ke atas terus. Kalau kita lihat atas terus, kita capek, nggak kecapai. Tapi begitu kita ke bawah, oh ternyata kok masih banyak yang di bawah, gua udah di atas. Secara mata, tapi hati tetap doa ke atas. Itu harus dipantau begitu. Nah, kalau kita melihat ke bawah kan kita humble, jadi tahu oh ternyata aku gede, gitu. Dan satu hal lagi, sudah lama saya berada, saya mau ketemu Pak Hoke, bahkan saya sudah pernah DM, kata Pak Hoke saya mau touring luar negeri. Oke Pak, mungkin nanti ada dari waktu alam ini mau pertemukan. Ternyata kita ketemu juga berjalan pertama, tanpa berjanji sama sekali. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, hari ini terjadi. Alhamdulillah kita melakukan konten dan bisa sharing ya, berbagi kebaikan ya, inspirasi. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.